Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asmana al-masnu'at wa qatala al-mawzuda wa amatala khayra ahyal amwal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga masih berkenan menghadirkan kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah meridainya. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa marilah kita lipat curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ayat ke-275, di mana di surat yang sebelumnya kita semua sudah sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang perilaku sosial terbaik kita, hubungan baik kita sesama manusia, yaitu dengan mengajarkan kepada kita untuk sedekah dan juga untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah. Dan Allah juga banyak ajarkan tentang bagaimana cara kita membelanjakan harta itu. Ketika harta itu kita belanjakan, maka belanjakan harta itu atau sampaikan kepada orang yang berhak dengan cara yang baik, jangan menyakiti, jangan menyinggung, kan begitu. Dan juga ketika pun kita harus berbagi, maka pemberian kita atau ketika berbagi itu kita nggak pandang bulu, dalam arti karena dia orang Islam, karena dia orang yang baik. Nah, Allah nggak menginginkan seperti itu, tapi Allah menginginkan dari kita ketika kita berbagi, nggak peduli dia orang baik atau buruk, nggak peduli dia orang muslim atau non muslim, selama dia membutuhkan, selama itu kita harus berbagi. Jadi nggak melihat kepada imannya seseorang atau baik buruknya seseorang, tapi kalau dia dirasa mendesak dan butuh, maka itu yang perlu didahului. Kenapa Pak bisa demikian? Karena kita ini adalah khalifatullah, kita adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Apa sih Pak yang dimaksud dengan khalifah? Jadi khalifah itu asal katanya khal, yang artinya yang ada di belakang. Misalnya nih saya, maka yang di belakang saya ini adalah khalifah. Maka berkembang khalifah itu memiliki arti pengganti. Sehingga itulah kenapa Abu Bakar dikatakan khalifatul Rasul. Adalah Abu Bakar merupakan pengganti Rasulullah dalam masalah kepemimpinan. Nah, sementara kita semua adalah khalifatullah, pengganti Allah di muka bumi ini. Maksudnya gimana Pak? Allah kan memiliki sifat yang telah sama-sama kita tahu, yaitu Rahman Rahim. Rahman Rahim ini sama memiliki makna, yaitu apa? Sayang. Allah sayang. Cuman bedanya, kalau Rahman ini sayangnya kepada seluruh manusia, baik dia muslim maupun non muslim, kepada seluruh alam, baik dia manusia, hewan, binatang dan lain-lain, itu adalah rahmannya Allah. Nah, sementara rahim itu lebih kepada kekhususan, yaitu kepada orang beriman. Nah, itulah kenapa Pak Allah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, bersedekah atau menginfakkan harta kita, nggak peduli dia orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, selama dia butuh kasih. Kenapa? Karena yang namanya kita adalah khalifah. Khalifah itu artinya kita adalah perpanjangan tangan Allah. Sedangkan sifat Allah adalah Rahman, maka diharapkan kita bisa menjadi perpanjangan tangan Allah, menjadi orang yang Rahman, yang sayang, yang perhatian sama orang itu, nggak hitung-hitungan, nggak peduli siapa orangnya. Dan itu yang diharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Pak, Allah bukan cuma mengajarkan kita tentang tata cara, bukan tentang etika, tentang bagaimana ketika kita menyampaikan sedekah kita. Allah juga mengajarkan kepada kita dari mana harta yang kita pakai buat bersedekah tadi. Ya kan?
Salah satunya jangan apa? Jangan mensodakohkan dari harta yang kotor, yaitu salah satu yang akan kita bahas di ayat ini, yaitu mengenai masalah riba. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal masjid. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Nah, di ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ya'kuluna riba adalah orang-orang yang memakan riba, harta riba, la yakumuna illa, maka dia nggak akan bisa berdiri illa kecuali kama yakumul ladzina yatakhabbathu syaitan, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan minal masjid karena gila. Zalika bi annahum, yang demikian itu bi annahum, oleh sebab mereka qalu, mengatakan innamal bai'u mislu riba, hanyalah jual beli itu seperti riba, sama aja katanya begitu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, sedangkan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'a, maka barang siapa yang datang kepadanya, ja'ahu, datang kepadanya mau'izatun, peringatan min rabbi, dari Tuhannya, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu, maka baginya itu masalafa wa amruhu ilallah, maka apa? Perkara yang terdahulu wa amruhu ilallah itu nanti urusan dikembalikan kepada Allah. Wa man 'ada, dan barang siapa yang kembali kepada riba lagi, faulaika ashabun nar, maka sesungguhnya dia itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, maka dia kekal di dalamnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, jadi orang-orang yang memakan. Nah, di sini menjadi komentar daripada Syekh Sa'rawi mengatakan, "Qandulila kalimah ya'kulun." Dan lihatlah kepada kata yakul, yang artinya makan. Hal kul hajatu hayatu akul, apakah kebutuhan manusia itu cuma makan? Sampai Allah kok membahasakan kata yakul, makan. Lah, bukan, enggak. Fahajatu hayatu katsirah, kebutuhan manusia itu banyak. Ala kulu ba'diha, dan makan itu sebagian daripada kebutuhan. Walakin nalakulu ahamusai fiha, akan tetapi yang namanya makan itu merupakan ahamusai, kebutuhan yang paling mendasar, yang paling penting, gitu Pak. Maka di sini Allah membahasakan yakulu, nggak memakai, nggak apa, tapi bahasa yakul, karena yang namanya manusia bergerak, bekerja, itu melakukan sesuatu pasti karena ujung-ujungnya buat makan, kan bahasa kita begitu. Maka Allah gunakan bahasa barang siapa yang memakan riba. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan riba? Di sini dikatakan war riba, dan riba itu huwal amru zaidah, itu perintah penambahan. Jadi Pak, yang namanya riba itu kullu fardin jarra manfaah fa huwa haram. Segala piutang, segala piutang jarra manfaah, yang melahirkan manfaat atau tambahan, fa huwa haram, maka itu adalah haram. Jadi misalnya nih, kita minjem 100.000, nanti dipulangin 150, maka penambahannya itu adalah bahwa haram, maka itu adalah haram. Tapi kalau kata Quraisy, kaidah ini juga nggak sepenuhnya benar. Kenapa nggak sepenuhnya benar? Karena dalam satu riwayat, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu ada salah seorang sahabat, dia memberikan pinjaman kepada Rasulullah. Nah, ketika waktunya sudah datang, Rasulullah mengembalikan pinjaman tadi dengan dilebihkan. Atau dalam riwayat lain dikatakan juga bahwa Rasulullah pernah meminjam seekor onta, dengan usia yang lebih muda. Ketika waktunya tempo jatuh, maka Rasulullah pengen balikin tuh pinjaman onta yang sebelumnya, ya kan? Cuman nggak ada onta yang seumuran, maka dikasih onta yang lebih tua, begitu. Dikasih onta, artinya apa? Rasulullah kan berarti membayar lebih itu. Dan Rasulullah komentarnya apa? Inna hiyarakum ahsanukum qada'an.
Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang paling bagus dalam qadaan pembayarannya. Artinya apa? Bagus dalam pembayarannya itu, bukan yang orang tapi dilebihin, kan gitu. Cuma kalau kata ulama ada catatan, jangan melebihkan itu dia Pak, ditetapkan, jangan ada ketetapan di awal, jangan ada akad. Syaratnya itu, kalau misalnya udah ada ketetapan syarat awal di akad, ibarat kayak gini, pokoknya gini, ntar kalau misalnya gue udah bisa bayar, misalnya tanggal sekian, nanti gue lebihin dah. Nah itu jangan, karena kalau misalnya ada ketetapan semacam itu atau semodel begitu, maka itu adalah jatuhnya riba, begitu Pak. Yang jadi menyebabkan kejadiannya ada keharaman, gitu. Nah jadi pertanyaan juga kan bagaimana? Misalnya dia minjem ketika tahun misalnya 1900 minjem 1 juta, minjem misalnya 100.000 ketika tahun 90 misalnya. Kalau tahun 90 100.000 itu nilainya gede lah ya, ketimbang 2021 10 juta. berapa? 10 juta. 10 juta kalau mau kita convert ke zaman sekarang, kan begitu. Kalau misalnya nilainya kita dari beras, misal kalau 1 juta zaman dulu bisa misalnya sampai 10 karung beras. Kalau sekarang 1 juta paling bisa 2 karung doang. Nah, bagaimana mengenai orang yang minjemnya istilahnya udah lama dibalikin sekarang? Kalau itu nilai, tentu kan kita rugi. Sementara di zaman Rasulullah itu nggak ada yang namanya mata uang. Yang ada adalah cuma dinar dirham. Dinar dirham pun itu boleh mengadopsi. Dinar diadopsi dari Romawi, dirham dari Persia. Kan begitu. Kalau misalnya kita kembali kepada ulama empat mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain, itu nggak ada. Dan gitu. Nah lantas solusinya bagaimana? Nah ternyata kalau kita menelusuri dari kehidupan ulama yang setelahnya, bahwa dulu itu di sekitar tahun 670, ya kan? Kalau 670 itu ada seperti kita nilai tukar itu namanya fulus. Fulus itu dari tembaga. Yang namanya mata uang, ya kan, duit kertas atau fulus itu kan ada yang namanya inflasi, ya, penurunan atau deflasi, naik. Kalau dinar dirham itu kan tidak ada inflasi, karena apa? Karena nilai dia itu terletak pada zatnya, pada emasnya, pada peraknya, kan gitu. Sementara lembaran kertas nilainya itu kan terletak pada batinnya, bukan pada dohirnya. Makanya ada terjadi namanya inflasi. Nah bagaimana misalnya ada terjadi inflasi begitu, minjem ketika misalnya tahun ini nilai segini, sementara ketika dia bayar tahun ini kan otomatis rugi. Nah ada sekitar 3 pendapat Pak mengenai masalah ini. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwa misalnya minjemnya tahun sekian terus bayar tahun sekian sementara nilainya anjlok, maka apa? Ya tetap kita harus bayar dengan nilai 1 juta kan. Yang minjem tahun 91 juta ya dia baliknya kepada kita 1 juta tanpa ada yang dirubah. Kenapa? Karena perubahan itu di luar kendali baik si peminjam maupun yang meminjam. Itu pendapat jumhur ulama. Nah sementara pendapat Abu Yusuf yang merupakan murid dari Abu Hanifah mengatakan bahwa apa? Bahwa ini ketika misalnya dia minjem 1 juta, itu 1 juta dulu senilai 10 karung beras, maka ketika dia bayar di tahun 2001 ya harus bayar dengan senilai 10 karung beras juga, jangankan 1 jutanya. Kenapa? Karena itu kan merugikan, menjadikan rugi si peminjam. Begitu. Tetap balikin nilai kepada nilai yang 10 karung tadi. Ini pendapat Abu Yusuf yang merupakan salah satu murid Abu Hanifah. Nah sementara sebagian dari yang tidak masuk di kalangan Malikiyah berpendapat kalau misalnya sedikit aja mah nggak masalah, tapi kalau misalnya jumlahnya udah banyak yang menyebabkan kerugian yang peminjam, yang mau nggak mau kita kembali kepada nilai apa? Nilai barang ketika yang ada saat ini, begitu Pak. Itu terkait masalah riba pinjam meminjam, begitu. Nah di sini dikatakan la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitan minal nas. Jadi mereka itu nggak akan bisa berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan setan karena penyakit gila.
Adapun ulama-ulama menafsirkan layakumuna, yaitu maksudnya apa? Yaitu nanti ketika hari kiamat, ketika kita dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi udah seperti orang gila yang kesurupan, dia itu gila karena kerasukan setan. Itu menurut ulama-ulama sebagai ulama tafsir. Adapun yang dimaksud layakumuna itu juga mengartikan daripada apa? Daripada sikap kegilaan mereka. Dimana kan itu menjadikan mereka baik yang meminjam maupun yang dipinjam sama-sama puyang dua-duanya sebenarnya. Yang dipinjemin puyang bagaimana baliknya? Yang minjemin puyang bagaimana cara lagi nih? Udah gila dua-duanya. Dua-duanya apa? Dua-duanya nggak bakal jadi untung. Makanya orang yang keliling renten riba itu biar kata gajinya banyak, tetap aja yang mana itu udah jauh daripada tuntunan Allah, jauh dari berkah, susah juga. Makanya saya kalau dengar cerita rekan saya yang kerja di Kali, itu kan orang kerja di Kali gajinya nggak kira-kira Pak, bisa di angka 8 jutaan, bahkan kalau di Beko itu sekitar di angka belasan juta. Tapi pada prakteknya di kehidupan mereka itu pada susah semua. Kenapa? Karena mereka bermain dengan inang-inang, kan salah satunya gitu, renten. Yang pada akhirnya berapapun gaji mereka, segede apapun gaji mereka, kan dia mulai main itu susah tetap. Teman saya juga kan gitu, ini gajinya belasan juta karena dia main sama pinjaman online. Tetap aja gaji belasan juta, nggak jadi apa-apa itu. Yang ada dikejar. Bahkan udah sama-sama gilanya apa? Pinjolnya nelponin orang siapa? Ada orang yang dikenal di teleponin di teror. Itu dia nggak punya utang bayar, teleponin ini. Itu nggak punya utang itu dia bilang itu bayar. Siapa aja di teror? Jadi sekarang sama-sama stres. Yang minjem juga jadi stres. Akhirnya apa? Karena pinjolnya nerornya ke perusahaan. Akhirnya apa? Dikeluarin dari perusahaan yang tadinya diberi jadi untung. Kenapa? Karena kesalahan mereka apa? Yang membelakangi daripada syariat Allah udah larang namanya riba, tetap diajar juga. Kan begitu. Nah sekarang bagaimana hukumnya meminjam uang ke riba kan gitu? Sementara nggak ada yang minjem, ini kita tergantung, kita kembali kiaskan kepada hukum ketika kita tersesat di dalam hutang. Kalau tersesat di dalam hutan sementara nggak ada yang mesti dimakan kecuali babi, maka babi jadi halal. Itu pun makan ala kadarnya, kan begitu. Nah begitu juga pinjaman, misal pinjaman online atau renten atau apapun itu namanya, boleh bapak pinjam, bukan bapak benar kalau nggak pinjam bisa mati, kan begitu. Udah pun kalaupun pinjam sekedar cukup buat bapak nggak sampai mati. Cuman kan terkadang orang kayak hidup sekarang itu pinjam online itu bukan buat makan, tapi buat gaya hidup, buat piknik lah, buat itulah, bukan buat makan. Yang ujung-ujungnya apa? Salah juga. Yang lainnya melarang, susah sendiri dibuat. Bukan karena apa? Dia bukan karena susah ini, karena susah dibuat sendiri. Yang lainnya udah kayak gila kehidupannya, nggak benar. Kan gitu. Makanya Bapak bisa lihat di kehidupan banyak korban-korban apa? Bang keliling, bang emok, kan inang-inang dan yang lain. Apakah mereka merasakan ketenangan hidup? Agak. Bahkan di sosial media kita sering lihat tuh yang bang keliling ya sama jadi dimaki-maki, yang minjem juga sama-sama udah ada yang beres gitu. Dari kabiannahum qalu innamal bai'u mislur riba. Itu disebabkan oleh apa? Mereka itu mengatakan innamal bai'u, sesungguhnya jual beli itu mislur riba, sama aja seperti riba. Artinya apa? Mereka menganggap bahwa itu halal, sama aja kayak jual beli. Ya beda. Kalau kata Allah apa? Wa halallahu al-bai'u wa bai'a wa harrama riba. Sedangkan Allah apa? Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa Pak? Kalau namanya jual beli itu tuh jelas sama-sama nguntungin, kan gitu, nggak ada yang dizalimin, namanya jual beli Pak. Sementara riba kenapa diharamkan? Karena menguntungkan satu pihak tapi menindas di pihak yang lain.
Ya menguntungkan bagi meminjam, tapi apa? Melilit bagi yang dipinjam. Kan begitu, makanya Allah mengharamkan itu. Gitu. Allah mengharamkan daripada riba tadi. Faman ja'ahu, maka barang siapa yang datang, faman ja'ahu, maka barang siapa ja'ahu yang datang kepadanya mau'izatun, peringatan, yaitu tadi nasihat yang udah kita sama-sama dengar, yang udah sama-sama kita bahas, min rabbih, dari Tuhannya. Fantaha, kemudian maka apa? Maka dia berhenti. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Maka apa? Maka baginya sesuatu yang udah dahulu urusannya, keuntungan dari hasil riba tadi, ilallah itu dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Bapak misalnya dulu renten, Bapak misalnya menjamin dari hasil riba, sementara Bapak udah datang nih nasihat ini, perintah dari Allah udah datang, Allah udah memperingatkan Bapak, ya udah, keuntungan yang kita udah ambil dari riba nggak usah dibalikin ke orang, udah anggap masa lalu. Ibaratnya Allah udah maafin, anggap masa lalu. Yang penting apa? Kita pantah berhenti daripada minjem riba tadi. Waman ada, tapi barang siapa yang kembali, kan gitu, faulaika, maka bagi mereka ashabun nar, adalah penghuni neraka, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal. Artinya apa? Allah kan udah ngingetin, bagus banget aturan Allah. Allah nggak pengen ada siapapun yang terzalimi. Tapi kalau misalnya kita masih tetap melanggar, masih tetap mau menzalimi diri sendiri, kan bandel itu namanya. Faulaika ashabun nar, maka apa? Mereka itu termasuk penghuni neraka. Dan saking bandelnya, ulaika hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Kan gitu. Artinya apa? Pelajaran kita bisa ambil, Pak. Sebenarnya kalau kita mau sukses dalam masalah dunia, ya Pak ya, dalam masalah dunia, jangan kita sekali-kali pernah mau mengambil keuntungan dunia, nikmat dunia dengan cara yang bertentangan dengan tuntunan Allah. Karena kalau Bapak mencoba mencari keuntungan dunia dengan cara yang bertentangan dengan cara Allah, Bapak mungkin untung hari ini secara zahir, tapi besok Bapak akan mengalami kerugian zahir maupun batin. Ini yang istilahnya mesti kita pegang benar-benar, Pak. Mesti dipegang benar-benar. Kayak saya jujur, Tahdus bin Ni'mah, saya usaha online, maju misalkan. Kalau ngomong penglaris, pakai penglaris apa? Saya usaha online nggak ada. Kalau usaha online, kalau usaha misalnya offline mungkin bisa lah saya panggil YouTube penglaris. Tapi kalau usaha online nggak ada penglaris, kan gitu. Nah, satu yang saya pegang dari dulu, saya nggak pernah mau mengambil keuntungan dengan cara curang. Karena yang saya pegang teguh dengan cara yang salah menurut Allah. Karena kalau misalnya saya ambil keuntungan dengan yang cara yang salah, harus curang sama orang, ya kan, harus culas sama orang, harus menzalimi orang, maka yang saya yakin untung sih hari ini, tapi besok atau kapan kita akan buntung zahir maupun batin. Satu contoh, saya usaha online, Pak. Misalnya nih, saya kirim barang, itu ada barang yang saya kirim ke Papua, dan ternyata barang yang saya kirim salah atau cacat, sebut lagi, itu lolos QC. Nah, ketika itu saya sadar itu kesalahan saya, ya kan? Ketika itu sadar kesalahan saya, walaupun istilahnya saya bertanggung jawab, saya bilang saya balikin ongkos saya, walaupun itu akhirnya apa? Saya rugi ratusan ribu rupiah. Sampai saya tanya, saya berani nangis, rugi 100.000 rupiah, bukan lebih. Saya bilang ke istri saya, nggak apa-apa, untung kita untuk hari ini nggak ada untung sama sekali karena menutupi kerugian kita atas transaksi yang memang saya sadari kesalahan kita. Gue takut kita rugi hari ini oleh karena kesalahan kita. Yang penting kita jangan sampai salah sama Allah. Kenapa? Karena yang Allah udah kasih ke kita udah banyak. Kalaupun kita harus, Allah mentakdirkan kita harus rugi hari ini, nggak usah merasa rugi. Saya bilang yang penting apa? Yang penting dalam transaksi jangan curangin orang, jangan zalimin orang, jangan apa? Jangan menyalahi aturan syariat Allah. Saya bilang nggak apa-apa rugi, balikin kembalian. Akhirnya setiap pada kejadian itu saya selalu lakukan itu. Jadi apa? Jangan sampai, Pak, walaupun namanya kalau online itu kan kita mau tanggung jawab juga, masa bodoh selesai urusan.
Tapi karena kita ngerasa kita orang beriman, kita ngerasa kita punya tanggung jawab di akhirat, walaupun misalnya kita misalnya menghindar, bisa-bisa aja, tapi itu nggak mau saya lakuin. Kenapa? Itu tadi untung si hari ini, tapi saya betul buntung ledzohir maupun batin di masa yang akan datang. Dan itu saya yakin betul, gitu Pak. Makanya itu tadi, jangan pernah Pak kita mengambil keuntungan nikmat dari dunia ini dengan cara yang salah. Kan gitu. Kalau misalnya kita udah ngambil dengan cara yang salah, maka kita untung hari ini ya secara zahir doang, tapi di masa yang akan datang kita akan merugi zahir maupun batin, double. Dan juga dikelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang haqqullahu ar-riba wa yurabis sadaqah wallahu la yuhibbu kullu kafarin asim. Yang haqqullah, dan Allah akan membinasakan ar-riba, menghilangkan riba, wa yurbi, dan menyuburkan as-sadaqah, sedekah. Wallahu, dan Allah la yuhibbu kullu kafarin asim. Allah tidak menyukai setiap orang yang kufur lagi berbuat dosa. Nah, di ayat ini Pak, yang dimaksud yang haku ini yaitu menghilangkannya cuman perlahan-lahan, seperti hilangnya bulan secara perlahan-lahan tanpa kita sadari. Allah Pak bakal menghilangkan riba ini secara perlahan-lahan. Syaratnya apa? Kita lakukan kebalikan daripada riba, yaitu apa? Sodako. Karena sodako merupakan kebalikan daripada riba. Ketika misalnya sodako ini mulai apa? Mulai menjamur, maka ketika itu juga riba itu akan mulai redup. Kuncinya itu sebenarnya. Ketika sodako udah mulai menjamur, maka riba itu udah mulai meredup. Makanya kan kita dari awal diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada apa? Sedekah. Tujuannya tadi jangan sampai terjadi ada yang namanya riba. Karena Pak, kalau Bapak tahu nggak Pak, penyebab terjadinya zaman dulu itu ada perbudakan. Jadi penyebab adanya perbudakan di dunia ini zaman dulu itu karena dua hal. Yang pertama peperangan, yang kedua utang. Kalau peperangan biasa, kalau orang peperangan orang zaman dulu kalau perang yang kalah jadi tawanan jadi budak, kan begitu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, penyebab adanya terjadi perbudakan itu karena apa Pak? Karena riba tadi. Pinjem, orang yang istilahnya minjem, dia nggak kuat di tempo, atau besok mau bunga, besok nggak kuat bayar dibungain lagi, sampai akhirnya dikelilingi sendiri, akhirnya menjual diri sendiri jadi budak, kan begitu. Makanya Allah sangat mengecam daripada perbudakan ini. Nah sementara bagaimana dengan hukum misalnya bunga bank, kan begitu. Nah ulama ini dalam masalah ini ada berbeda pendapat juga. Salah satunya misalnya kayak yang mengharamkan itu kayak Yusuf Qaradawi, Syekh Wahbah Al-Juhaili, termasuk golongan atau orang ulama-ulama yang mengharamkan daripada riba. Nah sementara ada juga ulama Pak yang menghalalkan mengharamkan maksudnya bunga bank ya. Tapi ada juga ulama yang menghalalkan daripada bunga bank. Di antaranya sama ulama besar juga seperti ulama-ulama Al-Azhar seperti Syekh Al-Jum'ah, ya kan, Syekh Muhammad Tantawi. Ya, artinya mereka bukan ulama ecek-ecek, mereka juga sama dengan Syekh Al-Azhar. Cuma dia menghalalkan riba, tentu kan dengan alasan. Yang pertama, riba zaman dulu itu berbeda. Pinjaman zaman dulu yang terjadi di masa Rasulullah itu berbeda di zaman sekarang. Karena kalau pinjaman di zaman Rasulullah itu sampai bisa menjadikan seorang merdeka menjadi budak. Sementara sekarang kan enggak, kan gitu, enggak menyusahkan. Kalaupun ada kelebihan yang diberikan kita kepada pihak bank, maka saya lihat Jum'ah mengatakan itu cuma sharing profit, berbagi pendapatan, begitu. Ya tapi apapun itu, ya kita tinggal mau pilih, mau pendapat siapa yang mau kita ikuti. Cuma siapapun pendapat yang kita ikuti, ya kita harus tahu betul tentang alasan kenapa ulama mengeluarkan fatwa demikian, begitu. Artinya jangan mengikuti-ikut yang enaknya ya. Cuma kita harus tahu betul.
Dalilnya apa nih? Saya Jumat membolehkan. Dalilnya apa nih? Saya Tantawi membolehkan. Dalilnya apa nih? Di Sukordawi atau awal-awal baju air mengharamkan. Yang penting kita harus tahu dan memegang betul permasalahan ini. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dan Allah Pak enggak mencintai setiap orang-orang kafir dan juga yang berbuat dosa. Begitu dijelaskan ya. Allah memberikan aturan itu, Pak. Aturan dan istilahnya nggak bakal nyusahin manusia siapapun dia, mau orang Kristen kayak, mau orang Hindu kayak, mau orang Muslim sekalipun kayak, mau orang bulan sak sekalipun, Allah nggak pernah benar-benar pengen nyusahin sampai dibikin aturan oleh Allah. Aturan yang nggak bakal nyusahin itu apa? Menghindarkan diri kepada riba dan membiasakan diri kita kepada sedekah. Gitu. Insya Allah Pak, ketika sedekah menjamur maka secara otomatis riba itu akan menghilang. Tinggal semua kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Ada nggak panggilan keimanan kita, panggilan Allah mengajak kita kepada kebaikan. Dan ini apa Pak? Ini kan permasalahan, istilahnya salah satu merupakan kunci solusi permasalahan sosial kita di masyarakat. Dan ternyata Pak, oh ternyata kita temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Oh ternyata benar. Wah, orang adalah petunjuk hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Mungkin itu dari saya dan Kuantian. Salam nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Fadil Hamid. Beliau silakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian yang sangat penting pada malam hari ini buat kehidupan kita, di mana kita malam hari ini mendapatkan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana peringatan ini tadi kalau dilihat dari ayatnya Pak, peringatannya itu dengan ancaman neraka. Jadi yang namanya neraka itu kita tahu bahwa neraka itu tempat orang kafir, bukan tempat orang beriman. Dan ketika orang beriman terjerumus terhadap peringatan ini, maka disamakan tempatnya dengan tempat orang kafir. Oleh sebab itu, sebelumnya mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, dzurriyyah kita terhindar dari masalah riba ini. Para bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebelum kajian ini kita sudah diberi pelajaran tentang bagaimana manfaat tentang infak dan kebaikan-kebaikannya yang begitu besar Allah tawarkan kepada kita. Dan sekarang kita diperingati dengan permasalahan riba. Karena yang namanya riba ini Pak, sekarang ini sudah menjadi penyakit masyarakat. Itu mungkin kita tidak melihat seperti itu karena kita belum nggak begitu menyaksikan. Kalau di daerah itu Pak, sekarang udah parah. Karena di daerah ini kehidupan sekarang agak susah masalah duit, cuman gaya hidup udah merata. Jadi orang kampung itu sekarang kan udah tahu apa aja, karena sama-sama pegang HP. Gaya hidupnya sama, gaya belanja sama-sama pingin online, cara berpakaian, cara jalan-jalan itu sama. Sementara keuangan tidak ada, makanya mereka terjerumus ke masalah riba ini. Oleh sebab itu, dengan kajian pada malam hari ini tentunya kita harus membentengi diri, membekali diri untuk diri kita. Walaupun kita misalnya udah tua, udah nggak main gitu-gitu lagi, tapi minimal nanti kita punya anak, punya cucu yang kita lihat, kita bisa pantau mereka, kita bisa kasih pemahaman mereka, karena siapa tahu anak kita nanti punya gaya hidup yang lebih dari kita. Kalau misalnya tidak memahami itu, maka pasti akan terjerumus ke dalam yang namanya riba. Dan riba ini Pak, riba sama bank itu beda ya. Jadi yang diharamkan di sini itu bukan bank. Kan ada orang bilang bank itu haram. Siapa bilang bank itu haram? Karena dalam Quran itu nggak ada bank. Mana ayat yang menerangkan tentang bank? Nggak ada. Jadi yang diharamkan itu riba.
Jadi kalaupun misalnya di bank itu ada transaksi-transaksi, kita tinggal melihat mana yang transaksinya mengandung riba, mana yang tidak. Kalau misalnya kita naruh uang di bank misalnya 100 juta misalnya, ya kita taruh aja, karena di rumah kan takut hilang atau bagaimana, ya taruh di bank. Ya tiba-tiba kan rekening kita bertambah, ya itu nggak masalah, itu nggak riba. Jadi mau ulama manapun sepakat. Karena apa? Karena itu bagian keuntungan yang diberikan oleh pihak bank kepada kita, dan kita nggak minta. Makanya kan tadi jelas, dalam masalah keuntungan itu tidak boleh meminta menjadikan transaksi di awal. Deposito lain, Pak. Jangan salah. Kalau Bapak punya uang 1 miliar, depositoin di bank. Itu deposita itu tawar-menawar dulu masalah bunga. Nah itu kalau saya sepakat itu ngambil yang haram, Pak, kalau deposito. Tapi kalau sekedar naro aja supaya aman gitu. Tapi kita dikasih nggak masalah. Sama kayak begini, saya minjem duit misalnya sama Bang Darman misalnya. Bang, minjem duit gua dah 5 juta. Gua mau ada urusan nih, ntar gua kembaliin misalnya. Nah begitu saya kembaliin, dia saya kasih duit kan 5,5 juta, bayar 5 juta setengah dapat keuntungan, itu nggak masalah, nggak termasuk riba. Lain kalau misalnya akad, ada gua duit, tapi besok kalau lu pulangin 5,5 juta. Nah itu udah lain, Pak. Makanya yang harus dipahami di sini akad, karena yang namanya Islam itu mengajarkan saling berterima kasih kan intinya. Kita berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu bagus. Kita misalnya ada orang minjemin duit sama kita 1 juta, kita lagi butuh Bang 1 juta, ya kan wajar. Begitu mulangin duit 1 juta, ini rokok ada 2 bungkus. Walaupun nggak minta, karena itu rasa terima kasih kita kepada orang yang sudah minjemin. Nah kalau sekarang ini kan ketika kita jatuh dengan riba, yang yang terjadi di masyarakat itu kan orang-orang yang emang susah gitu, harus ditolong. Tiba-tiba kan minjem uang 1 juta, itu kan kalau rentenir itu Pak minjem 1 juta, itu terimanya itu bukan 1 juta Pak, 950. Nanti bayarnya itu sebulan kali 40.000, berarti 1.200.000. Itu udah diinin semua sama dia. Nah, oleh sebab itu untuk hal-hal kayak begitu kita harus hindari. Jadi sekarang kita sudah tahu dalilnya, petunjuk Al-Qur'annya, bagaimana Al-Qur'an menggambarkan tempatnya di neraka, keadaannya seperti orang gila. Yang namanya keadaan seperti orang gila walaupun digambarkan nanti di akhirat, Pak, itu gambaran dohirnya di dunia juga pasti begitu. Karena yang namanya kehidupan itu petunjuk Allah atau perintah atau larangan pasti pengaruh dunia akhirat. Cuman besarnya di akhirat gitu. Tapi di dunia itu pasti pengaruh. Jadi kalau misalnya kita minjem sering pakai uang riba, pasti kayak orang gila itu udah pasti. Karena apa? Ya di dunia aja udah ketahuan kan. Orang ngetuk pintu, tiba-tiba datang lagi yang ngetok lagi. Ntar ada yang ngetok lagi. Ujung-ujungnya apa? Kagak enak diam di rumah. Habis ngapa? Banyak yang ngetok pintu. Jadi oleh sebab itu caranya bagaimana untuk terhindar dari riba? Kita kan harus ada solusi, Pak, mengatasinya. Jadi mengatasinya itu bagaimana supaya kita terhindar dari riba? Kita harus punya akal yang realistis, Pak. Jadi yang namanya hidup itu, saya sangat berterima kasih dengan guru kita Ustadz Firman Jamjami dulu ngajarin sama saya. Kata dia, yang namanya hidup, kalau kita punya duit, beli. Kalau nggak punya duit, diem. Prinsip saya itu, saya renungin, saya pakai, alhamdulillah Pak. Saya cuman, ya sama kayak saya dulu gitu. Walaupun kelasnya beda gitu ya. Walaupun saya dagang cuman kecil-kecilan, tapi alhamdulillah. Istilahnya rezeki yang Allah kasih itu, yes, buat hidup cukup. Karena yang namanya Allah itu ngasih rezeki itu kalau buat kita hidup cukup Pak. Tapi kalau untuk gaya hidup ya walau ada. Nah jadi cara mengatasinya itu bagaimana? Kita harus bisa membedakan dalam hidup ini mana kebutuhan, mana gaya hidup. Jadi hidup itu yang kita kejar itu kebutuhan. Kalau kebutuhan misalnya udah kita selesaikan ya udah. Kalau masalah gaya hidup mah
Ntar aja gitu. Kalau misalnya kita udah bisa membedakan masalah itu, insya Allah. Tapi kalau misalnya kita rezeki ini buat gaya hidup, repot. Coba sekarang Pak lihat, orang dikasih KJP sama pemerintah, itu kan pemerintah udah bener buat ini buat ini. Lah di KJP-nya buat apa? Buat beli HP, buat beli paketan. Ujung-ujungnya kan hidup jadi ribet. Jadi pemerintah mah udah bener ngasihnya buat kebutuhan, sama kita ditingkatin buat gaya hidup. Itu masalah. Makanya untuk menghindari masalah riba, cara penyelesaiannya nggak ada lagi. Kita harus realistis, berpikir, mengukur keadaan kita. Makanya saya tuh sama anak-anak juga sama begitu. Saya pesenin, yang namanya hidup itu jangan pakai gaya, tapi pakai akal sehat. Kalau kita punya duit, pingin apa-apa beli. Kalau punya, kalau nggak punya ya diam. Toh kebutuhan kita ini kan cuma makan. Kalau masih bisa makan, bisa tidur, ya kan, masih bisa pakai baju, bisa sholat, kan apa sih kurangnya nikmat Allah? Udah cukup itu, insya Allah. Pak Johan, Pak Ahok nggak pada ngapa-ngapain itu, alhamdulillah. Pada ke masjid 5 waktu, karena apa? Ya gaya hidupnya benar. Coba kalau misalnya nggak kerja, maunya main aja, jalannya ya repot. Makanya alhamdulillah berkah. Jadi siapa aja ketika kita memakai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan bahagia dunia dan akhir. Jadi oleh sebab itu saya mengingatkan untuk diri saya, teman-teman semua, keluarga besar, jangan sampai kita ini terlibat dengan yang namanya riba. Kalau misalnya kita mau bermain dengan bank, lihat transaksinya Pak. Kalau misalnya minjem ke bank, itu saya sih nyaranin gak usah. Karena apa? Itu transaksinya udah gak bener juga. Jadi bukan, walaupun yang syariah, jadi tetap aja kesannya itu plus ada persyaratan di awal. Jadi kita mudah-mudahan lah sama Allah itu jangan sampai ditakdirkan orang yang berpiutang. Karena yang namanya ngutang itu hal yang gak bagus kan gitu. Makanya saya itu sekarang mulai berusaha menghindari berhutang. Kalau nggak mendesak banget. Kalaupun mendesak itu saya paling minjemnya nggak jauh-jauh. Ya sama Iril, sama Bang Darman kan, sama yang deket-deket aja. Yang jangan sampai belum punya duit kita diketok pintu gitu. Kalau yang kira-kira ngetok pintu udah agak berani gitu. Insya Allah nggak berani gitu. Karena apa? Karena itu masalah. Saya belajar dari apa Pak? Sebelum saya mengaji ini dari pengalaman juga. Saya kan pengalaman di kreditan Pak. Itu aduh, saya itu udah dosanya udah banyak banget. Nyiksa orang mulu. Kenapa nggak nyiksa orang? Nah, saya kan dulu usahanya begitu, bawa barang aja. Orang kagak punya utang, dibikin punya utang sama kita. Udah dosa banget itu. Makanya saya itu ya Allah, kata kita udah alhamdulillah sekarang itu begitu kesini udah tua, Allah kasih jalan usaha yang lain. Itu kalau dulu itu saya mikir mulu, wah dosa ini begini. Kenapa? Karena ya itu tadi, orang yang tadinya hidup tenang, ya kan, kita tawarin aja dipaksa, dibujukin ya supaya ngutang. Lah itu kan dosa, orang suruh punya utang. Agama itu kan kalau bisa gitu, kita itu jangan berutang. Kita kerjaannya nyuruh orang ngutang. Walaupun saya tetap menghindari masalah ribanya gitu. Karena ketika saya ngereditin juga sama, pakai aturan-aturan Pak. Kalau nggak pakai aturan masalah gitu. Karena di lapangan itu kadang orang begini, udah minta duit aja, nanti dihitung barang begitu. Kan ada kalau orang zaman sekarang itu pengen begitu, minta duit. Kata saya nggak bisa begitu. Wah riba kalau gitu jatuhnya. Ada cara lain, nggak riba. Caranya bagaimana? Ya sekarang situ jual aja barang situ sama saya. Ketika misalnya dia punya TV, saya bayar TV-nya tuh. TV kan punya saya tuh. Akhirnya apa? TV-nya saya kreditin sama dia. Jadi jatuhnya bukan ngutang duit dia, tapi ngutang barang sama saya. Tapi kalau yang namanya ngutang duit udah dilebihin itu udah masalah. Jadi artinya kalau ngutangin barang kita keuntungan dari berdagang. Tapi tetap Pak, hati kecil kalau sekarang itu udah nggak ngasih saya. Jadi ada yang mesen barang, sekarang juga banyak yang nanyain, yang nelpon, kadang bang mesin, udah enggak kita, enggak ini.
Kasihan lah orang jadi kalau punya duit mah pinginnya kita ada orang ngutangin aja gitu, tapi bayarnya ya terserah lu kan begitu. Cuman kan kadang-kadang kita ngutangin juga harus lihat orang. Kalau yang bikin jadi dosa kan masalah juga. Kita ngeliat dia ngutang ini untuk apa? Ngutang ke kita ini. Ada kan ngutang itu karena kebutuhan, Pak. Ada ngutangnya dia ke kita itu karena gaya hidup, itu beda. Makanya kita harus jeli. Kalau misalnya ada tetangga sakit di rumah sakit, nggak ada duit, dia harus bayar rumah sakit, datang ke kita minjem duit, itu harus kita utangin. Tapi kalau misalnya minjem duit dong, ngapain? Mau ganti HP nih, ini jadul banget HP gua. Nah itu udah gak usah ditolongin Pak, yang begitu mah gitu. Jadi kita juga ngutangin harus lihat-lihat orang. Makanya kan dalam masalah ini kita harus fleksibel, melihat bagaimana cara bertransaksi. Semua lah, pokoknya Islam ini udah ngatur, udah sempurna Pak. Udah nggak ada ini. Kalau kita melihat ini, insya Allah yang penting ada manfaat di situ, ada kebaikan yang harus kita tanamkan. Kalau kita ngutang sama orang, kita harus cepat-cepat untuk bayar, dan ketika bayar itu harus ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu bukan tuntutan dari yang ngutangin Pak, tapi kita yang harus tertuntut sebagai orang yang beriman. Kan kata Nabi apa? Barang siapa yang bersyukur, tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Ya minimal kan kalau ada yang minjemin duit 10 juta, begitu mulangin ya beras karung kan wajar. Padahal kalau minjem nyampe 3 bulan kan begitu. Ya, seperti itulah harus kita pahami dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan setelah kita diberi penjelasan panjang lebar berapa kali pertemuan tentang masalah bagaimana dahsyatnya menginfakkan harta di jalan Allah, kemudian sekarang kita diperingati supaya kita tidak terjerumus dari riba. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semua, bisa membentengi diri agar kita bisa hidup barokah, bisa hidup bahagia, tidak merasa kekurangan satu apapun dari apa yang Allah karuniakan kepada kita. Bitilkan niyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jang, kalau emak kan gini.